Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat tentunya ya. Selamat datang di kelasku bersama saya Julim Kersmanzaluhu teman-teman. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat tulisan atau teks bisa berjalan di halaman HTML kita ya teman-teman. Nah, untuk membuat teks berjalan pada halaman HTML kita itu kita bisa menggunakan tag marquee ya teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya, coba teman-teman buka dulu teks editornya. Jika sudah terbuka, seperti biasa kita menggunakan Sublime Text ya teman-teman. Di folder project kita belajar HTML, teman-teman klik kanan dulu, kemudian pilih new file. Kemudian filenya disimpan teman-teman, beri namanya marquee. marquee.html, kemudian save ya teman-teman. Seperti biasa, teman-teman buat dulu struktur HTML-nya. Titelnya belajar marquee, teman-teman. Oke. Kemudian teman-teman klik kanan aja dulu, pilih open in browser ya teman-teman. Baik, jika browsernya sudah terbuka, ini kita rapikan dulu ya, seperti biasa. Oke, nah untuk membuat teks atau tulisan berjalan pada HTML teman-teman, yaitu kita bisa menggunakan tag marquee ya. Jadi begini, teman-teman coba ikutin, buka kurung siku, kemudian marquee, kemudian tutup kurung siku teman-teman. Nah, jadi tag ini berpasangan ya. Ini tag pembukanya, ini tag penutupnya teman-teman. Nah, teksnya kita isi di antara tagnya ya teman-teman di sini. Ini adalah tulisan berjalan. Kemudian simpan teman-teman, kembali ke browser, di refresh ya. Baik sekali, teman-teman bisa lihat tulisannya sudah bisa berjalan ya teman-teman. Oke. Selanjutnya yang kita pelajari yaitu atribut yang memang sering digunakan saat kita menggunakan tag marquee ini teman-teman. Saya buat catatan dulu ya, biar tidak lupa nantinya. Yang pertama itu adalah atribut behavior teman-teman. Behavior itu nilainya adalah 1 scroll, kemudian slide, dan juga alternate. Oke, atribut yang kedua adalah direction. Direction nilainya ada left, kemudian ada right, ada up, dan down. Teman-teman, kemudian atribut ketiga ada scroll amount. Scroll amount ini nilai defaultnya sih 6 ya teman-teman, 6. Kemudian ada yang namanya atribut width, lebar ya, mengatur lebar. Kemudian ada height juga teman-teman, height mengatur tinggi. Oke, baik sekali. Yang pertama ini atribut ini bisa semua kita gunakan ya teman. Bisa kita gabung semua atributnya dalam tag marquee ini. Oke, kita coba ya teman-teman. Atribut yang pertama behavior ya teman-teman. Nah, atribut behavior ini nilai defaultnya itu adalah scroll ya teman-teman. Nah, behavior ini itu jenis daripada teks berjalannya teman-teman. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat dia keluarnya atau muncul dari kanan ke kiri teman-teman. Oke, begitu seterusnya teman-teman, dia mengulang dari kanan ke kiri, terus diulang lagi dari kanan ke kiri. Nah, coba teman-teman buat scroll, save, kemudian kembali ke browser F5. Nah, sama saja bukan? Coba
teman-teman perhatikan ya. Oke, dia masuk, kemudian muncul lagi teman-teman. Nah, yang berikutnya adalah slide ya teman-teman. Nah, slide, save, kembali ke browser, F5. Nah, teman-teman perhatikan perbedaan antara scroll dan slide ya teman-teman. Jika slide itu dia hanya muncul dari kanan sampai ke kiri, di ujung dia berhenti teman-teman, dia nggak ngulang lagi gitu. Nah, sekarang kita coba alternate ya teman-teman. Kemudian kembali ke browser, F5. Nah, kita lihat bagaimana sih nilai alternate ini. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi teksnya itu kayak membal gitu ya teman-teman, kanan kiri gitu. Jadi saya kira teman-teman sudah paham perbedaan antara nilai behavior ini ya, scroll, slide, dan alternate. Sekarang kita masuk ke ini direction. Ini kita kembalikan ke nilai defaultnya ya teman-teman, scroll. Oke, sekarang atribut direction. Seperti yang teman-teman lihat, nilainya left, right, up, dan down. Berarti direction ini merupakan atribut yang berfungsi untuk mengatur si teks berjalan kita itu mulai dari mana sih? Dari kiri kah? Dari kanan kah? Atau dari atas ke bawah gitu teman-teman. Yang pertama left. Nah, left ini adalah nilai defaultnya teman-teman. Seperti ini. Nah, nilainya ke kiri, berarti dia dari kanan ke kiri teman-teman. Coba kita buat left ya, biar mastiin left, kembali ke browser. Nah, sama saja bukan? Jadi dia ke kiri teman-teman, dari kanan ke kiri. Sekarang kita coba right ya, save, kembali ke browser, F5. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi dia dari kiri ke kanan, dia menuju ke kanan tulisannya teman-teman. Sekarang up, dari bawah ke atas, tujuannya kan ke atas teman-teman. Nah, biar lebih jelas kita harus menggunakan atribut height ya teman-teman. Height kita buat tingginya coba 50 pixel, satuannya pixel ya teman-teman. Save. Nah, teman-teman bisa lihat kan, dari bawah ke atas. 100 pixel aja deh biar lebih jelas. Oke, nah, teman-teman bisa lihat dia tulisannya dari bawah ke atas. Sekarang kita coba si down ya teman-teman. Ya, seperti yang teman-teman tebak, dia dari atas ke bawah, karena tujuannya ke bawah ya teman-teman. Nah, oke, baik sekali, dia dari atas ke bawah. Sekarang kita coba kembalikan ke left aja teman-teman. Left, refresh. Oke. Sekarang atribut yang kita gunakan, kita coba itu scroll amount ya teman-teman. Scroll amount. Nah, ini berfungsi untuk mengatur kecepatan pergerakan daripada teks yang berjalan ini ya teman-teman. Ini nilai defaultnya sih 6 ya teman-teman, 6. Nah, jadi teman-teman semakin tinggi atau semakin besar nilainya yang dimasukin di atribut scroll amount ini, maka tulisannya akan semakin cepat berjalannya teman-teman. Ini ya, kita buat 10, save, kembali ke browser, F5. Nah, teman-teman bisa lihat dia semakin cepat ya teman-teman berjalannya. Coba kita buat 20, save, kembali ke browser. Nah, teman-teman bisa lihat, nah dia semakin cepat teman-teman ya. Kita kembalikan ke nilai awalnya teman-teman, 6 ya, biar enak melihatnya gitu. Save, kembali ke browser. Oke. Kemudian atribut width, jadi kita coba atur lebarnya, apakah dia berfungsi width-nya sama dengan 300 pixel. 300 saja deh, kan satuannya pixel defaultnya teman-teman. Save, kembali ke browser, F5. Nah, teman-teman bisa lihat
Jadi lebar daripada area tulisan berjalan kita ini cuma 300 pixel. Jadi seperti ini aja teman-teman bagaimana membuat teks berjalan. Nah, untuk value dari setiap masing-masing atribut ini teman-teman bisa terapkan ya. Mau pakai yang ini kah, yang ini kah. Jadi teman-teman bisa coba di eh, laptop atau komputer teman-teman sendiri gitu. Jadi cukup sekian untuk video kali ini teman-teman, bagaimana kita membuat teks atau tulisan berjalan pada HTML. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini dari awal hingga sampai selesai teman-teman. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terakhir saya ucapkan terima kasih.